Sobat Kredibel, Anda kembali menyaksikan program Sapa Jumat bersama saya Egit Hafsari. Dalam Sapa Jumat ini kita akan membahas isu-isu terkini mengenai pengadaan barang jasa pemerintah. Dan kali ini sudah bersama saya Bapak Ganjar Laksmana sebagai pengajar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Halo Pak Ganjar, apa kabar? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Pak Ganjar sebagai seorang akademisi tentunya sudah akrab mengenai terminologi dari pemberi keterangan ahli atau PKA. Namun pemirsa di rumah mungkin ada yang belum mengetahui seperti apa sih Pak sebenarnya definisi dari PKA. Ya, jadi memang di undang-undang kita, hukum acara pidana itu dikenal yang namanya keterangan ahli. Keterangan ahli itu kalau kita lihat undang-undang memang tidak menjelaskan secara rinci apa dan bagaimana. Tapi seseorang yang memberikan keterangan ahli itu menyampaikan pendapat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Nah, jadi keterangan ahli ini berbeda dengan saksi, karena kalau saksi memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri. Sedangkan keterangan ahli ini justru menilai fakta itu, lalu mencoba menormakan. Gitu. Sehingga pemberi keterangan ahli ini adalah orang yang memang secara keilmuan itu seharusnya mumpuni sesuai kebutuhan keahlian yang dikehendaki oleh suatu proses hukum. Jadi ahli itu bisa saja ahli konstruksi, ahli ekonomi, ahli keuangan, ahli hukum pun bermacam-macam, itu tergantung konteks perkara yang sedang diproses. Baik, ini sekaligus meluruskan paradigma ya Pak yang beredar di masyarakat bahwa ada ahli yang memberatkan, ada juga ahli yang meringankan. Sebenarnya bagaimana sih kedudukan seorang PKA ini? Keterangan ahli itu sebetulnya netral, ya. Netral itu dalam arti begini, netral dalam arti ia menyampaikan keterangan berdasarkan keahlian dan kemampuannya, ya. Bahwa keterangan berdasarkan keahlian dan pengetahuannya itu ternyata menguntungkan bagi jaksa penuntut umum atau menguntungkan bagi terdakwa dan pengacaranya, itu hal yang berbeda, itu hal lain. Ya, jadi ahli itu memberikan pendapat apa adanya, bukan dalam rangka memberatkan terdakwa, menolong jaksa, atau meringankan terdakwa, menolong pengacaranya. Jadi disitulah yang saya maksud dengan sifat netral. Apa adanya saja berdasarkan pengetahuannya, sehingga ketika ahli memberikan keterangan, terserah siapa yang mau memanfaatkan tanda kutip begitu ya apa yang sudah disampaikannya. Jadi ini terkait juga dengan integritas dan independensi dari ahli itu sendiri. Integritas dan independensi. Jadi sebetulnya menjadi ahli pengetahuan mumpuni, punya integritas dan independensi, bahwa dia ya bebas menyampaikan berdasarkan apa yang diyakini sebagai pengetahuannya. Oh baik. Nah, dalam perkara-perkara hukum nih seperti apakah kondisi sebuah perkara hingga perkara ini membutuhkan seorang PKA? Sebetulnya begini, tidak ada ukuran perkara seperti apa yang membutuhkan keterangan ahli, tidak ada ukuran. Nah, tetapi kalau kami dari kampus akademisi menilai begini. Kalau ada suatu perkara yang penegak hukum, praktisi dalam hal ini ya, hakim, jaksa, pengacara, mengalami kesulitan menormakan suatu peristiwa, itu yang seharusnya butuh keterangan ahli. Karena begini, kalau perkara-perkara biasa yang sering terjadi di masyarakat, itu penyidik polisi, jaksa penuntut, hakim sudah biasa, sehingga mestinya mereka tidak perlu lagi keterangan ahli. Perkara pencurian, penipuan, penggelapan, itu sudah sesuatu yang biasa. Nah, cuma dalam praktek sehari-hari ada kasus-kasus yang penegak hukum kita, meski misalnya kasusnya pencurian, tapi ada perbuatan yang mereka sulit merumuskan. Nah, inilah tugas seorang ahli. Sehingga sebetulnya begini, ahli itu pada dasarnya sebetulnya tidak perlu mengetahui fakta peristiwanya secara mendalam. Misalnya nama terdakwanya si A, korbannya si B, terjadi di daerah anu, tidak perlu. Justru seorang ahli itu disodorkan saja fakta yang umum. Fakta yang umum, bahwa ada seseorang misalnya memasuki halaman orang lain, apakah di situ ada tindak pidana, maka dia akan mengangkat norma yang lebih luas. Nah, dari apa yang disampaikan ahli inilah kemudian penegak hukum mencoba merumuskan konstruksi hukumnya. Jadi jangan sedikit-sedikit bertanya kepada keterangan ahli, karena pada prinsipnya secara praktis mereka sudah punya kemampuan untuk menjalani proses hukum. Nah, kalau ada kesulitan, baru minta keterangan ahli. Baik, sepertinya nih Pak Ganjar memiliki banyak sekali pengalaman yang dapat kita bagikan bersama kepada pemirsa ya mengenai PKA ini. Namun selanjutnya kita akan berbagi lagi pengalaman-pengalaman lain dalam segmen selanjutnya, tetap di Sapa Jumat.